banyak orang-orang hebat di sini. Nah, teman-teman harus masih semangat semua ya, jangan ngantuk. Kalau mau nyemil aja, nggak apa-apa. Sambil makan juga boleh. Sambil makan boleh. Sambil madang ya, madang. Madang, mangan, dan lain-lainnya. Mabar. Ya, boleh. Ini nanti kita materinya tentang penulisan nih, Kak. Jadi penulisan itu kan sangat penting banget kan buat kita yang udah mahasiswa gitu kan, karena kita nanti harus nyusun skripsi, nyusun laporan-laporan yang lainnya gitu. Jadi penulisan ini memang sangat penting gitu, karena kita sebagai yang sudah kuliah pasti bakal banyak banget diberikan materi-materi oleh dosen gitu. Kita harus membuat suatu opini atau esai, dan kita harus tahu cara kita menulis itu seperti apa sih gitu. Jadi bukan sembarangan gitu saat kita menulis itu. Jadi memang pas kuliah itu banyak praktik-praktik penulisan ya? Iya. Jadi semacam tugas dari dosen pun harus sesuai aturan. Atau biasanya teman-teman kalau nulis harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Itu ada aturannya sendiri dan nggak boleh salah. Jadi kosakatanya sesuai EYD. Sangat luar biasa. Jadi ini sangat penting ya buat masa depan kita. Jadi akhir-akhir ini kan banyak polemik kata-kata yang memang dipermasalahkan tuh kan. Nah, makanya sekarang kita akan pelatihan penulisan. Iya. Bagaimana kita itu bisa menggunakan kata-kata yang memang bisa digunakan di acara formal, kemudian dalam menulis, kemudian dalam berkumpul sama teman-teman, begitu ya Kak? Iya. Bagaimana kita bisa mengerti mana sih kata yang baku, mana yang tidak baku, mana yang pantas untuk diucapkan ataupun tidak, seperti itu. Nah, acara kita kali ini disupport oleh The Asia Foundation dan juga bekerja sama dengan Pusat Studi Islam Perempuan dan Pengembangan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, yang biasanya disingkat dengan PSIPP. Kak, tahu nggak PSIPP? Saya kurang tahu Kak, coba bisa dijelaskan lebih. Jadi di kampus kami itu ada yang namanya Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan. Ya, jadi itu studinya tentang meneliti tentang perempuan dan bagaimana perempuan itu bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, juga terus pembangunan dari mulai perempuan itu seperti apa sih gitu. Jadi nggak hanya laki-laki aja tuh yang bisa menjadi seorang pemimpin. Oh iya, betul. Karena perempuan juga punya haknya sendiri. Jadi memang pada sejarah Indonesia pun telah terjadi kan bahwa perempuan bisa memimpin gitu iya, kan. Benar. Langsung aja ke ini. Oke. Selanjutnya di sini kita ada beberapa sambutan. Yang pertama sambutannya dari Ketua Umum kita, Fauzan Ibnu Maulana, selaku Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Selanjutnya akan memberikan sambutannya. Dipersilakan, Ketum. Kedengaran ya suaranya ya? Kedengaran tuh. Ya, saya mohon izin ya karena ini di tempat kerja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du, pertama-tama puji dan syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kita nikmat iman serta nikmat Islam. Tak lupa
Pertama yang saya hormati Ibu Yuli Mutmainah selaku Ketua PSIPP dan juga dari The Asia Foundation. Teman-teman, yang ingin saya sampaikan pertama bahwa dalam kajian kali ini RUU PKS ya, pelatihan penulisan dalam RUU PKS. Jadi konstruksi sosial budaya masyarakat yang patriarkis menyebabkan warga negara yang paling menjadi korban kekerasan seksual bukan saja perempuan dewasa, tetapi juga perempuan dalam usia kanak-kanak. Nah, dalam tataran konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan sebagai warga kelas 2. Seringkali betul perempuan tidak mengklarifikasi lebih lanjut perempuan korban kekerasan seksual justru diviktimisasi oleh masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan Komnas Perempuan, viktimisasi berulang terjadi di banyak persoalan ataupun problematika yang sangat luar biasa di Indonesia. Maka dari itu kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian Pusat Studi dan juga bersama The Asia Foundation berikhtiar untuk mengawal permasalahan seperti ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Ketum atas sambutannya. Selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Yulianti Mutmainah selaku Ketua Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Padanya dipersilahkan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih teman-teman. Saya izin nggak bisa menayangkan video ya, karena ini hanya HP saya itu terus-terusan Zoom, jadi ini agak berat gitu. Saya mohon izin nggak menayangkan video. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum Pimpinan Komisariat Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, teman-teman panitia semua, fasilitator yang hari ini bertugas untuk kegiatan masak. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua teman-teman di kampus kita, Kampus Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, kampus yang mendedikasikan penuh dan siap untuk lepas landas ya, menyambut dan bersiap juga menjadi kampus internasional dan kita mempersiapkan untuk 20 tahun ke depan. Sekali lagi selamat datang di Kampus Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Teman-teman, salah satu pusat studi yang ada di kampus kita adalah Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan atau PSIPP Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Pusat studi ini tidak hanya melakukan pengkajian dan penelitian, tetapi juga pelatihan dan penyeluasan informasi, pendidikan publik kepada masyarakat. Hari ini kita bekerja sama dengan The Asia Foundation dan juga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Komisariat ITB Ahmad Dahlan Jakarta menggelar kegiatan pelatihan penulisan. Ini penting teman-teman, sebagaimana disampaikan oleh Ketum tadi, bahwa banyak sekali kita jumpai kasus kekerasan terhadap perempuan, tetapi pada saat yang sama kita membaca pemberitaan dari media itu bias terhadap isu perempuan. Misalnya begini, bahwa bunga digagahi oleh katakanlah A, B, atau Z, ada tengah malam, kemudian bunga memakai rok pendek segala macam. Jadi ada blaming victim yang oleh bahwa si bunga tadi gitu kan
jadi korban perkosaan karena dia keluar main pakai rok pendek pertama. Yang kedua, menyalahkan bunga karena bahasa perkosaan itu digagahi, seolah pelaksanaan seksual itu gagah gitu. Jadi ada kesalahan kita di sana sehingga mempengaruhi pembaca itu mengamini apa yang dilakukan oleh pelaku, padahal sekali lagi itu adalah salah. Nah, teman-teman sebagai mahasiswa penting untuk mengetahui bagaimana sih kiat menulis yang baik, bagaimana sih kita bisa menghimpun data, dan bagaimana juga kita bisa melakukan pendidikan publik kepada masyarakat melalui tulisan kita. Karena sebagai mahasiswa, mahasiswi saya percaya banyak sekali kita tahu tokoh-tokoh terkenal karena dia menulis gitu kan. Tokoh-tokoh hebat dan sampai hari ini dikenal karena dia menulis. R.A. Kartini terkenal karena sampai hari ini menulis. Maka kalau kita ingin meninggalkan jejak di bumi Indonesia dan tingkat dunia, maka menulislah. Kenapa kita pilih isu ini? Karena isu ini bagian dari program besar dari kita untuk mereka, sebuah program untuk membuat empati dan simpati kita semua terhadap mereka, para korban, agar korban itu tidak sendiri. Kita tahu pada beberapa bulan yang lalu ada mahasiswi UIN Jakarta mendapatkan pelecehan seksual dari tukang ojek online, ya kan, dipegang payudaranya. Tetapi yang disalahkan korbannya, pelaku tidak disalahkan. Pelaku malah dibilang, ya kan cuma kayak gitu doang sih, emang kan kenapa, kan nggak apa-apa. Nah, framing-framing yang ada di masyarakat kayak gini harus kita luruskan. Salah satunya adalah dengan kemampuan menulis. Hari ini teman-teman nanti akan berdiskusi lebih detail dengan narasumber kita. Ada Ibu Erni Juliana. Kalau kami di PSIPP biasanya memanggilnya Kak Erni karena kita sebenarnya lebih lebih nyaman, lebih egaliter dan lebih kekeluargaan dengan panggilan kakak bukan ibu. Jadi nanti bisa diskusi dengan beliau. Beliau pertama kali menulis tentang isu COVID-19 karena adik beliau adalah salah satu korban yang diduga gitu kan. Kemudian Kak Erni meluapkan emosi, kegalauan dan hatinya melalui tulisan ini dan langsung viral tulisan itu. Teman-teman kalau ingin viral masa maka menulislah. Kira-kira begitu. Itu saja teman-teman, sekali lagi selamat datang dan mahasiswi bisa bekerja sama dengan PSIPP, bisa magang, bisa ikut diskusi, bisa macam-macam, dan kita akan terus bergandengan tangan untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik. Kira-kira begitu teman-teman, selamat berdiri. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuli. Selanjutnya kita langsung kepada pemateri. Narasumber kita ada Ibu Erni Juliana Al-Hasanah, dosen dan juga tim Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Kepada pemateri kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Silakan, Bu pada Erni. pembawa acara. Suara saya bisa didengar? Sudah, Bu. Bisa didengar? Ya, baik. Ya, Bu, bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PKIMM ITB Ahmad Dahlan Mas Faujan Ibnu, para pengurus IMM ITB Ahmad Dahlan, Ketua PSIPP Mbak Yulianti Mutmainah, dan adik-adik sekalian peserta Masta IMM ITB AD yang Ibu banggakan. Sebelumnya izinkan saya ingin meng-share materi dulu. Ya, baik. Pada siang hari ini kita bertemu di acara Zoom ini dalam rangka pelatihan menulis. Tadi seperti yang dikatakan Ibu Yuli, topiknya tentang kekerasan seksual. Tapi sebetulnya ini tidak hanya bisa digunakan untuk kekerasan seksual, tapi juga untuk semua tema. Untuk tema-tema umum, umumnya memulai penulisan dengan seperti ini, gitu ya. Baik, Ibu mau mulai dari sini.
Dan acara ini merupakan kerjasama antara PSIPP ITB Ahmad Dahlan dengan The Asia Foundation, dan ini merupakan rangkaian acara yang terakhir, ya kan. Sebelumnya sudah ada 4 kali seminar mengenai isu kekerasan seksual, kemudian 4 kali pelatihan. Pelatihan yang pertama itu dengan DPP IMM, kemudian pelatihan kedua dengan DPP DKI Jakarta, IMM juga. Kemudian pelatihan yang ketiga kemarin, Ibu juga yang mengisi itu dengan cabang Ciputat, IMM cabang Ciputat, dan ini merupakan pelatihan keempat sekaligus pelatihan terakhir sekaligus puncak dari 7 acara sebelumnya. Baik, Ibu ingin memulai dari sini, ya. Ini merupakan quote, ya, kata-kata bijak dari Imam Ghazali. Kalau harimau mati itu kan meninggalkan belang, katanya kan. Kalau gajah mati meninggalkan gading. Nah, kalau manusia mati meninggalkan nama, gitu ya. Nah, kita sebagai manusia ingin sebagai apa dikenal? Kalau kita orang kaya, tentu kita dikenang karena harta kita yang kita wakafkan misalnya, atau yang kita dermawankan. Kalau kita cendekiawan atau kita penemu, kita dikenal dengan temuan kita. Misalnya Pak B.J. Habibie, presiden kita yang sudah meninggal, namanya akan tetap abadi karena banyak temuan-temuannya yang bermanfaat untuk perkembangan teknologi di dunia ini. Kalau pahlawan tentu dikenang karena jasa-jasanya, gitu ya. Kalau pemimpin tentu dikenang karena kepemimpinannya. Nah, kalau kita bukan anak seorang ulama, apalagi anak seorang raja, atau kalau kita bukan siapa-siapa, katakan gitu ya, maka menulislah. Dengan menulis kita akan abadi, dengan menulis kita akan dikenang. Dan seperti sebuah hadis Nabi juga mengatakannya ada 3 amalan yang pahalanya tidak terputus ketika kita meninggal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ilmu kalau kita tulis itu akan memberikan manfaat yang lebih luas, gitu ya, akan bisa dibaca oleh semua orang. Jadi menulis itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariah, dan yang ketiga, anak yang soleh, gitu ya. Baik, kita masuk ke sini. Kita akan bicara 4 hal ini. Pertama adalah manfaat menulis. Kedua, kenapa kita menulis tentang kekerasan seksual. Yang ketiga, strategi dalam menulis kasus kekerasan seksual yang juga berlaku untuk yang lain, berlaku umum. Dan yang keempat, menulis sebagai pilihan jalan perjuangan. Nah, di sini adik-adik pasti ketika SMA pernah aktif di Mading, gitu ya, atau adik-adik di SMA-nya memiliki majalah kampus atau memiliki media kampus. Nah, Ibu yakin dari kalian semua sudah ada yang berkegiatan di tulis-menulis sebelumnya. Nah, Opel, Ibu ingin dengar 3 orang pendapat aja. Menurut kalian apa sih manfaat menulis itu? Boleh kasih 3 pendapat saja dari adik-adik. Ibu ingin dengar suaranya. Menurut kalian apa manfaat menulis itu? Silakan. Ini Bu, manfaatnya ya bisa untuk mengaspirasikan ide gitu melalui menjadi sebuah tulisan gitu Bu. Manfaat yang pertama itu Bu. Menginspirasikan ide, oke. Apa lagi? Yang lainnya yang ingin bersuara, silakan. Orang satu ya Bu? Boleh. Masih ada, silakan. Saya Bu. Nah, silakan, siapa namanya Mbak? Saya namanya Donar Najmi Laila. Baik, menurut Mbak apa manfaat menulis? Menurut adik? Menurut saya, iya. Menurut saya manfaat menulis itu saya bisa mengekspresikan diri saya sendiri. Ya. Dengan menulis seperti saya sedang membutuhkan sesuatu atau mendapatkan suatu masalah, ketika saya menulis dengan secara tidak langsung saya bisa mendapatkan jawaban dari apa yang saya masalahkan itu. Ya, bagus. Dapat mengekspresikan diri sendiri gitu ya. Terima kasih. Satu lagi, ingin dengar pendapatnya? Ayo. Mading di sekolahnya mana? Saya Bu. Ya, silakan. Namanya siapa? Saya Nisa Faiza dari kelompok 15. Ya. Kalau kata guru saya, karena guru saya itu dia guru sejarah Bu. Jadi dia pesannya dia seperti ini Bu. Pesan beliau seperti ini. Menulislah agar orang di masa depan tahu bahwa kamu pernah hidup di masa ini. Gitu Bu. Ya. Betul sekali. Ingat nggak itu siapa? Quote siapa? Kata-kata siapa itu?
Nggak tahu, lupa. Lebih bagus lagi dicari itu kata-kata siapa gitu ya, sehingga lebih bisa menginspirasi. Bagus ya, adik-adik sudah mengatakan 3 hal manfaat menulis, karena dengan kita mengetahui manfaat menulis, maka kita akan lebih termotivasi untuk menulis, gitu kan ya. Nah, manfaat menulis salah satunya adalah meningkatkan kreativitas, tentu menambah wawasan kita gitu ya. Kemudian membantu kita berpikir sistematis, karena dengan menulis itu biasanya tuh kita ada kerangka pikirannya, ada pendahuluannya, kemudian ada permasalahannya, ada analisanya, dan kemudian ada solusi yang kita harapkan daripada tulisan itu. Nah, kemudian menulis juga meningkatkan kemampuan berbahasa, gitu ya. Betul tadi kata pembawa acara, dengan menulis maka bahasa kita kosakata kita akan terupgrade gitu ya, ditambah lagi dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan EYD. Kemudian menulis juga bisa wadah menuangkan emosi. Kalau kita remaja suka galau kan ya, kalau kalian galau, kalian sedih, atau kalian lagi bete gitu ya, yang tidak mungkin kalian katakan kepada orang lain, katakan melalui tulisan. Insya Allah itu akan membantu melegakan hati dan pikiran kalian. Kemudian menulis juga bisa menghasilkan uang. Menulis juga bisa menjadi sebuah profesi. Penulis itu bisa memenuhi hidup katanya ya, tapi tidak gaya hidup gitu ya. Tapi bisa juga memenuhi gaya hidup untuk penulis-penulis yang sudah berkali berdunia. Kemudian menulis juga merupakan instrumen perekam jejak sejarah. Bisa adik-adik bayangkan kita mengetahui sejarah nabi-nabi zaman dulu, sejarah peradaban zaman dulu. Bahkan kita Al-Quran yang kita pegang sekarang adalah buah karya tulisan para sahabat gitu ya. Coba kita bayangkan, manakala Al-Quran itu ketika zaman Khulafaur Rasyidin tidak ada inisiatif untuk menulis, mungkin yang kita terima sekarang bukan Al-Quran seperti yang sekarang ada gitu ya. Itu makanya penting sekali membuat tulisan. Ketika COVID-19 gini, maka orang rame-rame mencari tulisan tentang pandemi-pandemi sebelumnya yang terjadi di dunia ini gitu ya. Kemudian instrumen untuk menjaga ilmu, pemikiran, opini. Kalau kita punya gagasan itu kita tulis, maka dia akan hilang tanpa bekas begitu saja. Itu kan sayang sekali, maka dijaga dengan tulisan. Kemudian juga sebagai media dakwah yang bermanfaat. Kalau ibu dakwah di sini, paling yang mendengar hanya 217 adik-adik yang di sini. Tapi kalau melalui tulisan, ya, apalagi tulisan di media sosial, maka mungkin seluruh dunia bisa mengaksesnya, gitu ya. Dan hidup menjadi lebih produktif. Dan yang terakhir juga melatih diri siap dikritik. Manakala kita menulis dan tulisan itu kita ekspos ke luar, maka tulisan kita itu menjadi milik publik. Nah, sejak saat itulah kita harus siap dikritik oleh orang-orang lain yang tidak sependapat dengan tulisan kita, gitu ya. Kalau kalian di SMA, kalian kirim tulisan misalnya ke mading atau ke medsos atau ke blog kalian, kan akan dibaca oleh orang lain. Nah, manakala orang lain mengomentari tidak sesuai dengan harapan kalian, nah kalian harus siap mental dikritik terhadap pendapat-pendapat orang lain tersebut. Nah, dari sisi kesehatan banyak juga manfaatnya. Pertama, memperlambat kepikunan gitu ya, karena otak setiap hari dikasih vitamin. Otak tuh setiap hari olahraga gitu ya, memikirkan ide-ide, tentu ide-ide yang positif gitu ya. Kemudian yang kedua juga mengurangi stres dan trauma. Manakala kita mengalami kekerasan seksual misalnya ya, yang kadang kita malu menceritakan kepada orang lain, membuat kita stres, membuat kita trauma, menulislah. Kemudian membersihkan ruang di kepala kita. Kita kadang-kadang, waduh ini kepala udah penuh banget sih nih gitu ya. Kayaknya udah bebannya udah berat banget ini. Maka salurkan melalui tulisan. Kemudian bisa juga melatih kecerdasan emosi, bisa juga membuat hidup lebih tangguh, dan yang lebih penting lagi, menulis itu membuat hidup lebih bahagia. Nah, Ibu sangat menyarankan sekali adik-adik mahasiswa ini mulai menulis dari sekarang. Kenapa? Karena kalian masih memiliki daya ingat yang bagus, gitu ya. Kalian otaknya masih fresh. Kemudian kalian sedang dalam usia ingin ketahuan yang tinggi, gitu ya. Ingin menyuarakan isi hati, gitu ya. Kalian memiliki imajinasi yang besar, gitu. Apalagi kalian memiliki idealisme. Mahasiswa-mahasiswa itu kan adalah orang-orang yang masih memiliki idealisme, yang belum terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Kemudian anak muda juga masih semangatnya masih tinggi, pasti memiliki banyak ide, banyak gagasan. Apalagi kalian memiliki sesuatu yang diperjuangkan, gitu ya, memiliki sesuatu yang dicita-citakan. Misalnya ada tatanan kehidupan di sekitar kalian yang menurut kalian tidak pas, kalian suarakanlah melalui tulisan.
Dan tulisan juga menjadi kebanggaan bagi kalian dengan adanya tulisan kalian yang dimuat gitu ya, baik di media lokal, media internal kampus misalnya, akan membuat kalian lebih percaya diri gitu ya. Dan apalagi kalau kalian mendapatkan honor dari tulisan itu gitu ya, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Nah, sekarang kenapa menulis kasus kekerasan seksual? Adik-adik perlu tahu bahwa kekerasan seksual ini bisa terjadi kepada siapa saja dan di mana saja. Adik-adik juga Ibu merasa yakin di antara kalian yang hadir di sini ada yang pernah mengalami yang namanya kekerasan seksual. Mungkin karena kalian tidak menyadarinya atau kalian merasa cuman ringan kok atau gimana, tapi Ibu yakin karena data ini 2 dari 3 anak di Indonesia usia 13-17 tahun mengaku pernah mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksualnya itu baik dalam bentuk kekerasan seksual yang seperti kita pahami, baik dalam bentuk kekerasan emosional maupun dalam bentuk kekerasan fisik. Dan faktanya kekerasan seksual itu 47% ya di sini data ya mengatakan bahwa kekerasan itu dilakukan oleh teman sebayanya dan 12 sekian persen, ini nggak kelihatan kealingan, itu dilakukan oleh pacarnya. Artinya kekerasan seksual ini yang terjadi kepada kita, kepada anak-anak, kepada kita semua, itu dilakukan oleh orang yang terdekat dengan kita. Ini kan berarti kekerasan seksual ini bisa terjadi di ruang publik, di rumah kita misalnya, mau di ruang domestik, di rumah kita maupun di ruang publik. Dan bisa juga terjadi kepada laki-laki maupun perempuan. Bahkan untuk perempuan sudah banyak kasus, mulai bayi perempuan sampai nenek-nenek yang perempuan, nenek-nenek pasti perempuan ya, itu pernah ada kasus mengalami yang namanya kekerasan seksual. Bahkan ada juga kasus mayat perempuan itu pun melakukan kekerasan seksual. Coba kalian bayangkan, ya kan? Jadi kalian harus memahami betul, kalian harus memahami mulai dari diri kalian sendiri, memahami anatomi kalian sendiri, ya bahwa kekerasan seksual itu bisa mengintai siapa saja, bisa terjadi di mana saja dan kepada siapa saja. Nah, ini kasus yang sedang ramai sekarang ya, yang sedang viral, ya pelecehan seksual yang dialami oleh seorang wanita di Bandara Soekarno-Hatta ketika dia sedang melakukan rapid test. Mungkin kalian mendengar berita ini ya. Nah, dia sudah mengadu ke pusat pengaduan di Bandara Bali. Kemudian dia juga sudah mengadu ke pusat pengaduan yang lainnya. Tapi tidak ada tanggapan. Apa yang dia lakukan? Maka dia berkicaulah di media sosial. Baru kemudian mendapatkan tanggapan daripada pihak-pihak yang berwenang. Ya, ini menunjukkan bahwa saat ini ada kekosongan hukum ya di negara kita terkait hak-hak daripada korban pelecehan ini. Belum ada hukum yang secara substansi bisa mengakomodir kepentingan daripada korban-korban pelecehan seksual. Apalagi dampak yang ditimbulkan pada korban itu akan teringat seumur hidup. Ya, akan teringat seumur hidup. Sekecil apapun pelecehan seksual yang diterima oleh seseorang, dia akan mengingatnya sepanjang hidupnya. Ibu sangat yakin itu, karena berdasarkan beberapa penelitian mengatakan demikian. Ditambah lagi budaya yang ada di masyarakat kita ini sangat tidak mendukung ya seorang korban dari kekerasan seksual untuk mengatakannya. Bahkan kadang-kala kita mengatakan kepada orang tua kita sendiri pun kita takut gitu ya, takut disalahkan, takut kita dianggap genit, apalagi berkata kepada orang lain. Nah, untuk itu salah satu cara untuk memperjuangkannya adalah melalui tulisan. Tadi Bu Yuli mengatakan media sekarang justru menyakiti korban gitu ya. Tadi yang memerkosa dikatakan sebagai menggagahi, itu kan kata-kata yang menyakiti korban. Maka kalau kita menulis tentang kasus-kasus kekerasan seksual, apalagi kita menulis dengan tulisan yang memihak kepada korban, insya Allah frame ya opini publik yang dibangun sekarang akan bisa kita imbangi dengan bahasa-bahasa yang lebih positif. Nah, bagaimana strategi menulis? Nah, yang pertama tentunya kita harus mempunyai ide ya. Kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, ide itu artinya adalah gagasan, adalah cita-cita ya.
Nah, ide ini bisa datang dari manapun, bisa datang kapanpun gitu ya, dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan gembira, ide ini bisa datang. Nah, biasanya ide ini bisa datang dari pengalaman pribadi kita, baik pengalaman suka maupun pengalaman duka gitu ya. Tadi Ibu Yuli mengatakan pertama kali Ibu menulis itu idenya berdasarkan pengalaman duka yang Ibu alami, di mana adik kandung Ibu meninggal dunia karena COVID-19. Katanya demikian, padahal hasil pemeriksaannya belum keluar, tapi diperlakukan protokol COVID-19 kepada adik Ibu. Sehingga pertama kali kami melihat wajah adik Ibu itu ya ketika kami mengantarkan dia ke rumah sakit. Setelah itu kami tidak pernah melihat kabarnya lagi sampai dikatakan meninggal dunia. Nah, ini membuat Ibu tergugah gitu ya. Akhirnya Ibu menulis, dan tulisan itu alhamdulillah dibaca banyak orang. Nanti bisa Ibu tunjukkan. Nah, selain dari pengalaman hidup ya, ide juga diperoleh dari dengan banyak membaca, ya, membaca apapun, membaca referensi, membaca buku, membaca novel, apapun bisa kita baca untuk mendapatkan ide. Kemudian yang ketiga, ide itu kita bisa peroleh dari banyak ngobrol, dengan diskusi, dengan berbicara dengan orang lain, dengan mencari referensi, gitu ya. Kemudian ide itu juga kita peroleh dari cara melihat, memperhatikan peristiwa-peristiwa yang sedang viral. Peristiwa-peristiwa yang sedang hangat hari ini apa sih gitu ya, maka kita akan mendapatkan ide, oh iya gitu ya, bisa kita sambungkan dengan pengalaman yang ada di otak kita sebelumnya. Kemudian dengan mendengarkan berita, dengan melakukan riset, dengan mendengarkan musik ya, dengan mengingat kenangan juga bisa mendapatkan ide, dengan pergaulan kita sehari-hari dan sebagainya. Nah, tapi ide ini tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak diaksi gitu ya. Ide ini akan tetap menjadi ide, hanya akan menjadi gagasan dan wacana saja kalau kita tidak menulisnya. Maka untuk itu perlu dilakukan langkah yang kedua, yaitu menulis. Untuk menjaga ide itu akan tetap abadi, gitu ya, akan tetap ada. Maka menulislah. Nah, ketika kita menulis, ide tadi kita tulis, maka kita lihat lagi gitu ya, apakah tulisan kita ini sudah sesuai dengan kaidah seharusnya, apakah logikanya sudah nyambung gitu ya, supaya orang lain bisa menikmatinya. Nah, kadang-kadang alasannya adalah tidak ada waktu gitu ya. Tidak ada waktu, Bu, katanya gitu. Padahal kita semua mendapatkan waktu yang sama. Kita semua mendapatkan waktu 24 jam gitu ya. Tapi kenapa si A bisa dengan waktu 24 jam itu produktif menulis, tapi kenapa ada kita misalnya tidak bisa? Nah, itu kan kembali kepada kita yang memanajemen waktu kita. Maka tidak ada yang namanya waktu jika kita tidak memberi ruang, gitu ya. Pilihan ada pada kita, apakah kita mau melewati 24 jam itu dengan tidak melakukan apa-apa, atau kita mau meluangkan waktu kita sedikit saja untuk menulis apa yang sudah menjadi ide kita. Nah, berikutnya adalah dengan membaca. Setelah tadi kita punya ide kita tulis, kita baca, apakah logikanya sudah nyambung, apakah sudah enak dinikmati gitu ya, apakah alurnya sudah benar, kemudian kita lakukan editing awal, apakah ada typo, apakah ada kata-kata yang belum sesuai dengan EYD, apakah ada kata-kata yang mengandung sara atau menyinggung orang lain. Nah, itu kita lakukan pada tahapan yang ketiga. Nah, setelah itu tahapan yang keempat. Tulisan tersebut kita perkaya. Kita perkaya dengan apa? Dengan data-data yang mendukung. Misalnya menulis tentang kekerasan seksual, maka data-data penelitian KPAI, data-data penelitian dari Kementerian PPA yang tadi Ibu tampilkan juga bisa kalian masukkan untuk memperkaya tulisan kalian. Data-data gitu ya, supaya tulisan kalian ada sisi ilmiahnya. Kemudian masukkan juga teori-teori yang mendukung gitu ya. Dan yang terakhir adalah kutipan-kutipan yang relevan. Misalnya si menteri bicara tentang apa, kata-katanya yang cocok dengan gagasan kita dikutip. Ada tokoh siapa bicarakan apa dikutip. Ada anggota dewan misalnya DPR RI mengatakan apa, boleh kita kutip gitu ya, tentu dengan aturan pengutipan yang benar. Dan langkah yang terakhir adalah dengan meminta komentar atau saran dari orang lain. Nah, kalau ini opsional ya, boleh dilakukan, boleh tidak. Kadang-kadang ada orang yang sudah cukup percaya diri dengan tulisannya, dia tidak perlu lagi meminta saran orang lain, langsung di-expose gitu ya, tidak apa-apa juga. Tapi kalau ibu selalu minta saran, terutama adalah suami ibu. Setelah ibu selesai membaca, tolong dong dibaca tulisan saya ini,
menurut kamu sudah enak dibaca belum? Kalau kata dia belum, maka ibu ulangin lagi, ibu cari lagi, ibu ramu lagi sampai enak dibaca. Kalau dia bilang sudah, menurut kamu tulisan aku ini memberikan informasi nggak buat kamu? Dia bilang kayaknya datanya kurang deh, maka ibu tambahkan. Kalau dia bilang kayaknya aku mendapatkan pengetahuan dari tulisan kamu, maka itu berarti sudah bagus gitu ya, maka ibu kirimkanlah ke media. Nah, ini gambar COVID-19. Apa kaitannya Bu dengan COVID-19 gitu ya? Pada saat COVID-19 ini kita semua melakukan aktivitas dari rumah, kita belajar dari rumah, kita bekerja dari rumah. Maka inilah waktunya kita mulai untuk menulis gitu ya. Bahkan tulisan pertama ibu itu ibu lakukan ketika bulan Maret, April. Itu sudah masa pandemi. Karena saat itu ibu punya waktu luang ya untuk menulis, ibu mulailah. Kan tidak ada kata terlambat dalam memulai gitu ya. Kemudian pada saat COVID ini juga temanya sangat luas. Apapun yang kalian tulis tentang COVID, ya ini sangat bagus sekali karena COVID ini menerpa semua sektor kehidupan, gitu ya. Kalau terkait dengan angka kekerasan seksual, kalian perlu tahu juga bahwa angka kekerasan seksual meningkat jauh di masa COVID-19. Ini bisa menjadi ide. Dan pada saat meningkat kasus kekerasan seksual ini meningkat, justru rancangan undang-undang yang semula sudah masuk di program legislatif prioritas nasional di DPR ini justru dikeluarkan, gitu ya. Mungkin kalian belum terlalu paham apa yang dimaksud dengan RUU, apa yang dimaksud prolegnas. Ini adalah upaya-upaya dalam membuat sebuah undang-undang, ya, sebuah hukum positif yang bisa memberikan sanksi kepada masyarakat Indonesia. Nah, kemudian, apapun yang kalian tulis tentang COVID-19 ini nantinya akan jadi sejarah, gitu ya. Karena pandemi ini adalah pandemi yang terluas sepanjang sejarah umat manusia. Tulisan tentang COVID ini akan menjadi bermanfaat bagi penelitian-penelitian generasi-generasi berikutnya, bagi penelitian-penelitian masa depan, akan bermanfaat buat anak cucu kita. Jadi tulislah apapun tentang COVID. Bagus-bagus dikaitkan dengan kekerasan seksual. Dan ketika COVID ini ternyata sumbernya banyak banget gitu ya. Bisa kalian lihat webinar hampir setiap hari, bahkan sehari ibu bisa mengikuti 3-4 kali webinar, asal mau aja. Gratis lagi gitu ya. Ada yang mulai dari gratis, ada juga yang berbayar. Tutorial banyak banget di YouTube, mulai dari tutorial memasak gitu ya, tutorial yang remeh-temeh sampai tutorial yang sulit. Itu semua adalah sumber-sumber ilmu pengetahuan yang bisa memperkaya tulisan kita gitu ya, asal ada kemauan daripada kita. Nah, tentang COVID ini Ibu sarankan bagus sekali di kalian tulis, walaupun temanya sama, Ibu yakin setiap orang memiliki angle yang berbeda. Pasti tulisan si A dengan tulisan si B itu berbeda walaupun temanya sama gitu ya, karena kan orang memandang sesuatu itu dari perspektifnya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah, ini karena waktunya terbatas, Ibu cepat saja. Ini adalah tulisan pertama Ibu. Ibu tulis bulan April ketika masih COVID, ini dimuat di e-Time. Ini Ibu tulis karena kegalauan Ibu, ya keresahan hati Ibu, dan ternyata tulisan ini diapresiasi banyak orang. Bahkan sampai saat ini, kalau Ibu lihat, tulisan ini tulisan paling banyak dibaca sepanjang sejarah e-Time ID ini ada, gitu ya. Sudah 6.000 sampai 700 orang yang baca. Nah, kemudian karena yang membaca banyak, Ibu mendapatkan apresiasi dalam bentuk rupiah gitu ya, honor lah bisa dikatakan begitu. Nah, dengan banyak yang membaca, apalagi dapat honor, padahal itu ada tulisan mengungkapkan perasaan Ibu sendiri, membuat Ibu tambah bermotivasi lagi, ya. Sejak Ibu mulai menulis itu ya ini, sejak April sampai sekarang 6 bulan, ya alhamdulillah Ibu sudah menghasilkan beberapa tulisan, ya lagi-lagi karena WFH, ya karena di rumah gitu ya, sehingga mendukung situasinya. Nah, kemudian tulisan lainnya yang juga ini ya. Kemudian Ibu juga menulis di Jakarta Post, kemudian Ibu juga menulis di GeoTime. Nah, kalau di Kumparan, ada media-media yang membayar honor kepada penulisnya, ada yang tidak. Seperti di Kumparan ini, Ibu tidak mendapatkan honor dari kumparannya, tapi Ibu mendapatkan honor dari sponsor gitu ya, dari identitas di mana di situ Ibu tulis sebagai dosen di sini gitu ya, maka Ibu mendapatkan dari situ. Kalau di Jakarta Post udah otomatis ini ada honornya dan bisa untuk hidup tapi bukan gaya hidup gitu ya. GeoTime pun sama, Ibu mendapatkan honor dari identitas yang Ibu pakai. Misalnya kita menggunakan pakai identitas kita sebagai apa, maka identitas yang kita pakai itu merasa nama dia dipromosikan dengan tulisan Ibu, maka Ibu mendapatkan apresiasi dari situ gitu ya. Nah, kemudian Ibu juga menulis di sini, di detik.com. Detik.com, kalau kalian ngirim pesan ke sini, insya Allah kalian akan mendapatkan honor tulisan dari detik.com.
Jadi Ibu bisa mendapatkan tiga apresiasi dari sebuah tulisan, dari detik.com-nya sendiri, dari sponsornya sendiri, maupun dari identitas yang Ibu pakai gitu ya. Kemudian Ibu juga menulis di Suara Muhammadiyah, menulis juga di MUI, dan kemudian juga menulis di IBTM. Kemudian memberikan kontribusi juga pada buku-buku, pada jurnal, dan juga pada beberapa tulisan ilmiah. Nah, ini Ibu lakukan selama 6 bulan ini, selama WFH, ya. Karena di rumah itu nggak ngapa-ngapain gitu ya, mendingan menulis, jadi kita lebih produktif dan mendapatkan penghasilan tambahan. Dan karena ini juga, Ibu kira Bu Yuli meminta Ibu mengisi acara ini gitu ya. Nah, kemudian jenis-jenis tulisan. Jenis tulisan itu ada fiksi, ada non-fiksi. Kalau fiksi itu cerpen gitu ya, skenario, naskah drama. Kalau fiksi kalian bebas, kalian bisa berimajinasi seliar apapun, terserah kalian. Asalkan kalian bisa mempertanggungjawabkan tulisan kalian itu gitu ya. Tapi kalau non-fiksi tentu ada ketentuan-ketentuan. Nah, ini tidak kita bahas di sini karena waktunya cuma sedikit. Nah, berikutnya tulisan-tulisan Ibu terkait perempuan. Pertama kali Ibu menulis terkait perempuan adalah Ibu menulis tentang Aisyah. Kalian tahu Aisyah ini adalah organisasi otonom perempuan milik Muhammadiyah. Kemudian yang berikutnya Ibu menulis lagi tentang apa sih represi HUT RI dari perspektif perempuan gitu ya. Ketika itu idenya, kalau yang Aisyah tadi idenya dari kegiatan yang Ibu ikuti di Aisyah. Kalau yang Maju dan Merdeka ini idenya adalah ini hari kemerdekaan loh. Kayaknya harus nulis deh terkait dengan hari kemerdekaan. Kayaknya bagusnya nulis dari perspektif perempuan deh, gitu ya. Kalau perempuan itu tidak cukup merdeka saja, tapi perempuan itu harus maju. Karena maju itulah yang memerdekakan perempuan. Kira-kira begitulah isinya. Nah, kemudian tulisan berikutnya adalah yang acara kemarin, acara PSIPP yang Ibu ikuti, ya, webinar yang Ibu ikuti, Ibu buat tulisan. Jadi idenya didapat dari webinar. Dan tulisan Ibu yang terakhir, yang kemarin itu, ini pun karena mengikuti webinar yang dilakukan PSIPP dan TAF ya, tentang peran kampus dalam kekerasan seksual. Ternyata adik-adik ya, ketika Ibu menulis ini peran kampus dalam kekerasan seksual, baru Ibu tahu ternyata banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus, ya, yang terjadi di institusi pendidikan. Jadi kalian juga harus paham itu ketika kalian sebagai mahasiswa. Ini fenomena gunung es, hanya kelihatan sedikit di luar, tapi sebenarnya di bawahnya itu bongkahan batu yang besar. Hanya karena budaya kita belum mendukung, banyak korban tidak berani mengatakannya, apalagi melapor, gitu ya. Karenanya perlu digugah kesadarannya, menulis. Menulislah, menulis salah satu alat perjuangan untuk memberikan hak-hak kepada korban kekerasan, gitu ya, yang tidak berani melaporkan. Nah, kemudian isu-isu apa lagi yang bisa adik-adik angkat untuk menulis tentang kasus-kasus kekerasan seksual? Misalnya, kekerasan seksual dalam pandangan Islam itu gimana sih? Nah, itu Bu Yuli ahlinya. Bu Yuli ahlinya nanti pada momentum yang lain mungkin Bu Yuli bisa cerita. Kemudian dalam pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah kayak gimana sih sebetulnya? Kemudian di institusi pendidikan, ya kalau tadi Ibu cerita di perguruan tinggi, ternyata kekerasan seksual pun terjadi dari mulai tingkat PAUD sampai SLTA. Kalian bayangkan seorang anak PAUD diperkosa di toilet masjid. Bahkan masjid sekalipun belum tentu tempat yang aman bagi kita gitu ya. Banyak kasus-kasus terjadi di sana. Pernah juga terjadi di Masjid Aceh. Di Masjid Aceh sepasang muda-mudi, kalau kalian cari beritanya masih ada melakukan hubungan di masjid itu gitu ya. Ibu nggak tahu siapa korban dan siapa pelakunya. Di institusi pendidikan, di ruang publik, di ruang privat, di dunia maya. Nah, kekerasan seksual di dunia maya semakin hari semakin meningkat. Bentuknya macam-macam, bisa secara verbal gitu ya. Tentu kalau di dunia maya tidak sentuhan ya. Dunia maya tentu bentuknya verbal, ujaran dan lain-lain. Pada masa pandemi tadi Ibu katakan semakin bertambah korbannya, semakin bertambah angka kasusnya. Kemudian isu lainnya kekosongan hukum. Maka di sini pentingnya RUU PKS. RUU PKS itu perlindungan kekerasan seksual, ini perlu segera diupayakan untuk menjadi sebuah undang-undang. Kita perlu mendukungnya gitu ya, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Nah, ini ada beberapa quote ya, pendapat para ahli. Jika ditanya bagaimana kamu menulis, maka saya akan menjawab satu demi satu kata. Ini menurut Stephen King. Stephen King ini adalah merupakan penulis yang sudah mendunia dari Amerika Serikat. Dia pun bahkan mengatakan menulis satu demi satu kata gitu ya. Kemudian mulailah dengan menulis hal-hal yang engkau ketahui dan seterusnya kalian bisa baca. Jadi menulis itu bisa membuatmu menyejarah gitu ya. Dan menulis itu sebagai jalan perjuangan kita
orang pandai menulis, ini Ibu nggak bisa baca ya, di ketutupan. Maaf, ya. Kalian bisa baca ya slide-nya ya? Ibu nggak bisa baca karena ketutupan. Jadi, menulis sebagai pilihan jalan perjuangan, orang boleh pandai setinggi langit, tapi kalau dia tidak menulis, dia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah, gitu ya. Jadi menulis adalah bekerja untuk keabadian. Kemudian ketika kita menulis, ketika sebuah karya selesai ditulis, maka pengarang itu tidak mati, gitu ya. Dia baru saja memperpanjang umurnya lagi. Jika kamu ingin mengenal dunia, maka kamu membacalah. Dan jika kamu ingin dikenal oleh dunia, maka kamu menulislah. Mungkin demikian karena Ibu hanya dikasih waktu 20 menit. Mohon maaf kalau lewat ya. Nanti kita bisa diskusi. Demikian dulu, mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada pembawaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pemaparan pematerinya. Di sini kami juga baru mengetahui ya kalau banyak sekali manfaat dari menulis gitu. Ada juga manfaat menulis dari sisi kesehatan, ada memperlambat pikunan, mengurangi stres. Ini bagus banget buat para mahasiswa yang biasanya suka stres ya, bisa menulis gitu. Dia bisa mengurangi stres kan. Jadi ajang menulis ini itu sebagai edukasi juga kepada masyarakat, kepada teman sebaya, kepada adik-adik kita. Ibu, kita langsung masuk kepada sesi tanya jawab ya. Silahkan, kalau masih ada waktu silahkan. Ibu ngikut aja. Iya, ini tadi ada yang bertanya Bu. Ya. Di chat. Sebentar saja ya Bu ya. Ya, silahkan. Bagaimanakah keterkaitan antara konflik dengan keberagaman yang ada dalam masyarakat? Dari Amelia Putri. Antara konflik dengan keberagaman di masyarakat. Iya. Oke. Langsung dijawab apa dikumpulin? Langsung dijawab saja, Bu. Baik. Konflik itu terjadi ya karena adanya keberagaman gitu ya. Dan konflik ini sudah merupakan, bisa dikatakan sunatullah gitulah ya. Dimanapun kita berada, kita pasti berurusan dengan konflik. Nah, tinggal sekarang bagaimana cara kita mengolah konflik tersebut agar tidak memberikan dampak negatif, tapi justru memberikan dampak positif gitu ya. Jadi konflik itu tidak selalu bermuara kepada hal-hal yang negatif, bisa juga bermuara kepada hal yang positif. Misalnya dengan adanya konflik-konflik itu, maka keluarlah undang-undang yang mengatur misalnya. Dengan adanya konflik itu, maka timbullah kita menjadi tambah aware gitu ya, kita jadi tambah perhatian terhadap isu-isu di dalam konflik tersebut. Jadi konflik itu suatu hal yang lumrah dalam kehidupan kita, karena kita hidup ini untuk untuk menghadapi masalah gitu ya. Kita hidup untuk menghadapi masalah. Tinggal bagaimana energi kita gunakan untuk mengolah masalah itu agar memberikan hal yang positif pada kita. Demikian. Iya. Seperti itu ya Amelia. Satu lagi mungkin ya Bu, setelah itu kita tutup. Ya. Izin bertanya Bu, bagaimana tulisan yang kita tulis di dunia maya nilai positif bagi pembaca di dunia maya? Ini dari Alif Bayi Haki. Ya. Jadi apapun ide kita, panjang kita merasa ide kita itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, gitu ya, menambah pengetahuan orang lain, memberikan nilai positif pada orang lain, maka share aja nggak apa-apa. Nah, supaya bisa bermanfaat pada orang lain, tentu tulisan kita itu harus memberikan informasi, ya, informasi yang positif kalau bisa. Bagus lagi kalau ditambahkan data-data. Bagus lagi kalau ditambahkan contoh-contoh kasus, gitu ya. Bagus lagi kalau ditambahkan berdasarkan pengalaman pribadi kita. Bagus lagi kalau ditambahkan ada fotonya, gitu ya. Ada fotonya sehingga orang tambah yakin kalau yang kita informasikan di media massa itu kejadian yang sebenarnya, gitu ya, bukan dan bisa. Iya aja gua. Bisa dipahami? Kalau ingin bertanya balik silakan. Bagaimana? Sudah mungkin ya Bu? Udah. Ya, jadi pesan Ibu kepada adik-adik sekalian, antara masa
masta ini pun bisa kalian tulis. Mungkin panitia bisa meminta adik-adik menulis kegiatan masta ini gitu ya, nanti bisa kalian publish di media lokal ITB-AD. Apa sih kesan dan pesan kalian terhadap masta ini? Apa sih yang kalian harapkan dari masta ini? Kemudian setelah ini kalian mau ngapain gitu ya? Ini menarik juga untuk ditulis. Begitu. Karena nanti di bangku perkuliahan kalian akan selalu ketemu dengan acara tulis-menulis gitu ya, baik tugas-tugas kampus dalam bentuk esai, dalam bentuk tugas-tugas yang lain, dan terakhir kalian akan membuat skripsi gitu ya, tugas akhir, dan itu pasti menulis dan harus menulis begitu. Jadi dari sekarang dilatih. Demikian, Mbak. Ya, dan sebagai bermanfaat. Sebagai informasi juga, kami dari PKI MMI ITB Ahmad Dahlan juga kami mempunyai lembaga pers Lensamu, Bu. Jadi itu di situ ya itu menampung segala tulisan dari teman-teman IMM maupun yang tidak IMM. Jadi teman-teman mau menulis berita, mau menulis opini, esai, puisi, semuanya bisa ditampung di situ. Nah, ini menjadi media bagi kita. Iya, untuk belajar menulis bareng-bareng seperti itu. Bagus, Ibu sangat mendukung. Iya. Jadi teman-teman yang mau belajar menulis juga kita bisa belajar bareng-bareng. Kita juga ada namanya sekolah menulis, Bu, kita adakan setiap minggu. Karena memang dunia mahasiswa itu tidak terlepas dari urusan tulis-menulis gitu ya. Tulis-menulis, baca-membaca. Itu dunia mahasiswa gitu. Iya. Iya. Sebelum penutup, saya berikan suatu kata-kata oleh Pramudia Nantatur, yaitu orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Erni selaku narasumber kami, Ibu Yuli dan juga Ketum Fauzan atas acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya, saya Nina Rifanti, Ketua Bidang Riset Pengembangan Keilmuan dari Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ITB Ahmad Dahlan Jakarta, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi materi hari ini sangat luar biasa. Kita belajar menulis, dan menulis itu ya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua orang sebagai edukasi, informasi, juga media dakwah. Nah itu. Jadi teman-teman kayaknya di zaman apa nih, Gen Z ya? Gen milenial itu sangat gemar menulis. Kalau kita baca di quote-quote Instagram, Facebook, menulis status. Itu yang paling ringan. Nah itu mulai dari sekarang ya ada sedikit muatan-muatan suplemen yang bisa mempengaruhi teman-teman lah gitu. Jadi lebih agak berbobot. Nah gitu. Jadi ada isinya. Mungkin itu saja ya ulasan dari pemaparan tentang penulisan. Selanjutnya untuk teman-teman silahkan istirahat selama